Oke, baik. Di presentasi kali ini akan ngebahas soal RabbitMQ ya dan implementasinya di NSJS. Jadi langsung saja RabbitMQ. Nah, apa sih sebetulnya RabbitMQ ini? Nah, RabbitMQ ini sebenarnya dia ini adalah sebuah tools atau ya tools lah, atau bisa dibilang third party juga sebetulnya, cuman ya salah satunya itu third party. Jadi RabbitMQ ini perangkat lunak buat message queuing. Jadi untuk mendukung sebuah arsitektur agar supaya bisa event driven ya. Event driven salah satunya adalah penggunaan RabbitMQ ini. Nah, jadi RabbitMQ ini berfungsi sebagai perantara. Tugasnya dia adalah sebagai perantara atau untuk keadaan message antar service. Jadi untuk berkomunikasi antar service ini kita bisa menggunakan RabbitMQ ini, dan RabbitMQ ini open source ya. Terus juga RabbitMQ ini mendukung komunikasi secara asinkronus antar service. Kemudian dia juga menyediakan message queuing yang mana RabbitMQ yang handle antrian-antrian jadi apabila ada misal ada sebuah server atau service yang lagi rame di hit bareng-bareng, seperti misalnya order atau pemesanan, itu biasanya akan terjadi penumpukan pesan di situ. Nah, yang ngatur antriannya itu adalah kita bisa memakai si RabbitMQ ini. Nah, lalu jadi singkatnya si RabbitMQ ini ngebuat aplikasi ini bisa komunikasi secara sinkronus juga. Jadi nanti dari service order yang menerima itu akan diurutkan, dan apabila dia membutuhkan dukungan dari service lain, dia bisa menggunakan RabbitMQ sebagai perantaranya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi RabbitMQ ini singkatnya dia adalah perantara sebetulnya. Dan dia juga support untuk asynchronous, jadi nggak perlu nunggu. Oke, jadi selanjutnya kenapa sih pakai RabbitMQ? Benefitnya apa aja? Yang pertama, dia ini cukup scalability-nya oke. Jadi dia bisa ngehandle message atau sebuah logic atau pesan yang banyak yang kita tidak bisa prediksi seberapa banyak itu. Nah, makanya dari si RabbitMQ ini nanti akan dibikinkan queue atau antrian itu. Kemudian dia reliability, dia memastikan message-nya akan terkirim meskipun sebuah aplikasi itu ada kegagalan. Jadi ketika ada error, dia akan mengulang lagi antriannya, akan mengulang lagi eksekusi itu hingga beberapa kali agar untuk memastikan bahwa tidak ada yang salah. Jadi apabila ada suatu server di situ ketika di hit dia error, dia akan mengulang kembali ke mengeksekusi kembali komunikasi ke service tersebut. Jadi dia meminimalisasikan apabila ada failure di antara komunikasi keduanya. Nah, ini juga ada loose coupling, artinya jadi antara aplikasi ini, antara service ini, dia tidak terikat dengan dependensi yang terlalu ketat ya. Jadi sama-sama bisa berdiri sendiri. Jadi tiap service itu akan berdiri sendiri, dan untuk komunikasinya bisa dengan RabbitMQ dan tidak terlalu strict untuk dependensinya. Terus juga dia lebih fleksibel, secara flexibility, dia support beberapa message pattern dan beberapa integrasi juga.
Kemudian seperti itu. Lalu selanjutnya ini langsung ini ya. Jadi sedikit tambahan. Jadi sebetulnya yang ada DebitMQ ini fungsi utamanya dia adalah sebagai antrian pesan. Yang kedua ada PubSub. Jadi ketika penggunaannya si DebitMQ ini misal ada satu service yang berdiri sendiri, lalu ada service lain yang satu publish, yang satunya subscribe. Sebagai subscriber dari publisher ini, dia akan bisa terkoneksi dengan topik itu, kurang lebih seperti itu. Dan dia juga bisa digunakan sebagai transport protokol kalau di Indonesia. Jadi antara service ini bisa untuk koneksinya dia tidak perlu menggunakan TCP. Dia bisa menggunakan DebitMQ sebagai koneksi antara dua service ini. Jadi tiap service ini koneksi TCP-nya cukup ke si DebitMQ-nya sendiri. Nah, untuk integrasinya ini untuk implementasinya untuk si DebitMQ ini cukup tricky ya. Di sini di topik ini, di presentasi kali ini dari Udemy, saya lihat di sini cuman kita setup untuk DebitMQ sebagai media komunikasi antara dua service. Jadi saya tidak melihat di Udemy ini ada yang sudah menggunakan PubSub yang bisa di customize. Ya bisa sih, cuman untuk sebagai studi kasus ini kita menggunakan PubSub yang biasa. Nah, contohnya seperti ini. Untuk implementasinya kita tinggal install beberapa package dari si DebitMQ itu. Di sini ada MQP-lib. Nah, ini jadi untuk DebitMQ-nya. Lalu ada connection manager-nya. Kita juga harus install namanya AMQP Connection Manager. Lalu setelah menginstal keduanya, langkah selanjutnya dari DebitMQ kita masukkan konfigurasi di Docker Compose-nya agar nanti dari Docker-nya, dari kontainer Docker-nya dia bikin kontainer buat si DebitMQ-nya itu. Nah, DebitMQ-nya itu kita deklarasikan di sini, lalu image-nya kita masukkan juga di sini seperti kita masukin image MySQL ya. Jadi si Docker-nya akan mencari image base dari DebitMQ itu sendiri. Nah, lalu dia akan jalan di port 5672 yang akan diekspos di port yang sama, yaitu 5672. Nah, lalu selanjutnya setelah kita masukkan di situ, karena ini kita gunakan DebitMQ sebagai connection ya, sebagai koneksi antar service. Jadi di main TS di tiap service yang membutuhkan sebagai subscriber service, kita tambahkan di main TS-nya. Bukan kita tambahkan sih, kita ubah yang sebelumnya ini. Di sini kita connect-nya ke service-nya menggunakan TCP. Di sini kita menggunakan ADMQ untuk sebagai transportnya. Kemudian ini kita masukkan URL-nya, lalu kita masukkan juga queue-nya namanya apa. Kalau ini ada service out, ya kita bisa pakai nama queue-nya out. Kalau ini ada notification, di sini juga kita bisa bikin notification. Begitu juga di payment. Untuk transportnya sama, kita menggunakan ADMQ. Karena nantinya dari payment ini sendiri akan mempublish ke out untuk mendapatkan kredensialnya, untuk mengecek kredensialnya. Kemudian nanti dari payment itu akan nge-publish ke notification untuk mengirimkan notifikasi kepada user yang sedang bertransaksi, seperti itu. Nah, lalu kemudian setelah kita setup URL-nya, nah ini kita masukkan UID INV dari DebitMQ, kita masukkan di tiap-tiap INV. Ini salah satunya
ada di out ya, kita masukkan RabbitMQ UD dengan URL seperti ini, amqp /RabbitMQ dengan port 5672. Ini adalah nama image yang ada di Docker-nya, seperti itu. Lalu ini setelah setelah kita mendeklarasikan env-nya, di sini kita masukkan kita import RabbitMQ ini di UD yang ada di modul sebagai modul service yang sebagai aktornya, sebagai publisher-nya. Dia di sini kita masukkan si RabbitMQ UD-nya ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, begitu juga dengan reservation module. Di sini kita masukkan modulnya, kita inject ke dalam reservation module ini. Nah, di reservation module ini dia ngambil ke out service. Di sini juga ngambil dari payment service. Seperti itu. Lalu kemudian, kita coba start dengan Docker Compose up. Nah, dia akan jalan. Nah, tandanya dia jalan adalah di sini ada service RabbitMQ. Di sini ada service RabbitMQ dan ini ada lognya. Dan dia akan start dan dengan listen di port 5672 di sini. Nah, dia akan jalan. Kurang lebih seperti itu untuk setupnya. Nah, untuk implementasinya kita masuk ke source code-nya. Di sini untuk di course ini mana contohnya, ada di reservation service. Nah, dia masih menggunakan si emit payment service. Nah, dia masih menggunakan emit untuk mengirimkan topik ke si RabbitMQ-nya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu untuk presentasi kali ini. Jadi cukup singkat karena mengingat juga waktunya juga terbatas kemarin untuk mencoba explore di RabbitMQ-nya.